banyak masyarakat pelaku UMKM yang memanfaatkan ataupun untuk mengembangkan modal usahanya melalui pinjaman KUR ini. Nah, yang pada akhirnya ternyata modal bukan satu-satunya syarat utama kemudian bisnis kita berkembang. Banyak masyarakat yang mengalami kredit macet ataupun usahanya tidak berkembang sehingga belum mampu untuk bayar angsuran sebagai pinjaman KUR ataupun modal pengembangan sebuah usaha para pelaku UMKM ini mengakibatkan pada kredit macet di perbankan. Dalam hal ini pinjaman KUR. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya tetap membahas mengenai kredit macet di bank, baik di Bank BRI, Mandiri, atau bank yang lain. Dalam hal ini adalah yang saya fokuskan pinjaman KUR. Banyak masyarakat yang untuk mengembangkan usahanya ataupun modal awal untuk belajar usaha bahkan mengembangkan usahanya itu berasal dari pinjaman KUR di mana-mana. Bahkan apalagi di pelosok-pelosok di perkotaan juga banyak masyarakat pelaku UMKM yang memanfaatkan ataupun untuk mengembangkan modal usahanya melalui pinjaman KUR ini. Nah, yang pada akhirnya seiring berjalannya waktu tentang dunia bisnis, dunia usaha itu sangat tidak mudah. Itu yang saya rasakan, dan pada saat mau mengembangkan bisnis ternyata modal bukan satu-satunya syarat utama kemudian bisnis kita berkembang. Banyak yang sudah mempunyai modal secara materi itu sangat banyak sementara tidak bisa mengembangkan bisnisnya. Itu kenapa? Karena dalam bisnis itu menurut saya tetap misteri. Misteri dalam arti selalu tidak bisa diprediksi, kemudian hal-hal yang sifatnya itu teoritis yang sudah diajarkan baik di kelas bisnis, di kelas bahkan di kelas kampus tentang wirausaha, pada saat prakteknya itu ternyata sangat fleksibel kemudian menuntut kita untuk inovasi. Akhirnya dalam kasus kredit macet yang mau saya bahas pada video kali ini, banyak masyarakat yang mengalami kredit macet ataupun usahanya tidak berkembang sehingga belum mampu untuk bayar angsuran sebagai pinjaman KUR ataupun modal awal. Kemudian sekarang banyak yang bingung. Dan di video sebelumnya banyak yang berkomentar, bahkan rata-rata yang berkomentar itu adalah pelaku usaha yang dimana untuk mengembangkan usahanya melalui pinjaman KUR, melalui kredit usaha rakyat dari program pemerintah tersebut. Sementara mungkin tidak semuanya, namun dari banyak yang berkomentar di video saya sebelumnya bisa saya simpulkan bahwa ternyata para pelaku usaha, para pelaku UMKM sekarang tidak sedang baik-baik saja. Dalam arti apalagi setelah COVID ini banyak usaha yang memang banyak yang tutup. Kemudian mungkin tetap bertahan tapi masih tersiok-siok, itu yang terjadi. Yang pada akhirnya gagalnya dari sebuah bisnis ataupun perkembangan sebuah usaha para pelaku UMKM ini mengakibatkan pada kredit macet di perbankan. Dalam hal ini pinjaman KUR, kemudian masyarakat sebagian ataupun ada beberapa yang mengalami macet karena usahanya itu tidak jalan. Dari sudut saya, pinjaman ataupun kredit macet itu sebagai saya mantan pegawai perbankan sebagai marketing KUR dulu di Bank Mandiri, yaitu di mana memang teori ataupun apa yang diharapkan dari pihak perbankan dengan apa yang dialami di masyarakat ataupun di pelaku usaha itu tidak gampang. Jadi dari sisi perbankan dulu, gimana caranya saya bisa menyalurkan kredit ini? Kemudian gimana caranya kredit ataupun bayaran angsurannya setiap bulannya itu gimana caranya kembali, ataupun ya mau nggak mau gimana caranya bayar seperti itu. Sementara di lapangan ataupun para pelaku UMKM itu mengalami dilematis, teman-teman. Ada banyak spekulasi di masyarakat, ada banyak tentang keputusan-keputusan yang memang harusnya itu tidak meminjam. Dalam arti gini, harusnya ini masih belum layak dibiayai segini, kemudian dengan usahanya segini harusnya ya karena kita dituntut sama
atasan ataupun dituntut sama target, kemudian mungkin mau mau nggak mau kadang kita memaksakan, dan itu kadang-kadang, dan itu yang terjadi ya sesuai dengan pengalaman saya. Kemudian yang tak kalah penting dari sisi pelaku usaha, kalau harapan dari pihak perbankan, marketing ataupun dari kantor perbankan tersebut bagaimana kreditnya, baik KUR ataupun kredit usaha mikro itu bisa jalan ataupun bisa didistribusikan, apalagi bisa target, itu kan sumringah ataupun itu kan bahagia pasti marketing. Cuma di sisi lain, selain menyalurkan itu adalah bagaimana kemudian eh, yang kredit pelaku UMKM ini harus bayar setiap bulannya. Nah, yang pada akhirnya sangat sedikit sekali marketing yang memikirkan tentang bagaimana kemudian kondisi dari sebuah bisnis para pelaku UMKM tersebut. Rata-rata ya setelah cair mungkin tidak berhubungan atau bahkan berhubungan pun itu hanya sebatas mau nagih angsuran ataupun mengingatkan angsuran, tidak ada obrolan yang mendalam. Sementara pada saat nasabah tanda tangan kemudian cair, dari situlah masyarakat ataupun dalam hal ini pelaku UMKM itu berjuang. Berjuang untuk mengembangkan usahanya agar mampu melunasi atau membayar angsuran ke perbankan tersebut. Nah, ada banyak pihak perbankan yang tidak tahu terhadap kondisi sesungguhnya masyarakat ataupun para pelaku UMKM itu, khususnya mungkin ada kendala, mungkin ada kemajuan atau apa, rata-rata sebagian marketing ataupun sebagian dari pihak perbankan itu taunya gimana caranya kamu sudah pinjam, kemudian gimana caranya kamu harus bayar, seperti itu. Nah, jarang sekali yang kemudian selalu update bagaimana perjuangannya, mengalami keuntungan berapa setelah cair, kemudian eh, ada kemajuankah atau bahkan mengalami terpuruk, yang pada akhirnya taunya pada saat nasabah ataupun para pelaku UMKM itu macet. Nah, ini juga tidak bisa disalahkan ke satu pihak. Di sisi lain ya memang harusnya ya menurut saya teman-teman dari perbankan itu ya juga harus mengetahui dan harus lebih care kepada masyarakat supaya hal-hal yang sifatnya itu kemudian ngarahnya ke kredit macet itu mungkin barangkali meskipun tidak memberikan solusi secara materi, minimal bantuan dari eh, tukar pikiran atau apa. Nah, itu yang saya lakukan. Contohnya ada nasabah saya dulu, dia pembuat akrilik, kemudian saya tahu betul di akrilik itu, kemudian saya tahu betul bagaimana kondisinya, kondisi dalam arti gimana perjuangannya, apalagi setelah mengalami pandemi. Kemudian saya tahu betul dia jualnya kemana, kemudian dia pasarnya kemana, saya tahu betul. Kemudian yang pada akhirnya ada salah satu nasabah yang mengalami macet ya, bahkan setelah macet itu saya bukannya marah, dalam arti apa? Kenapa? Karena saya tahu betul perjuangannya. Dan bahkan pada saat nasabah ini berkembang ataupun pada saat nasabah yang macet ini sebetulnya dulu berkembang, tidak mungkin dia mengabaikan angsurannya. Di sisi lain yang kemudian eh, harusnya lebih diperhatikan ya, gimana caranya kita care, kita lebih tahu terhadap kondisi nasabah tersebut, bukan hanya pada saat macet saja. Kalau sudah macet ketahuan kemudian di pressure gimana, pokoknya angsuran ini harus masuk, pokoknya harus ini angsuran ini harus disetor sekarang gimana pun caranya. Nah, dengan kondisi seperti ini kemudian nasabah itu nanti akan panik, teman-teman. Akan panik dalam arti takut karena ada jaminan, takut dilelang dan apa, akhirnya gali lubang, tutup lubang, kemudian menjadi tidak solusi. Yang harusnya kredit usaha rakyat itu menjadikan solusi dari program pemerintah, pada saat seperti ini mengalami macet kemudian sudah dianggap tidak solusi, bahkan bahkan menambah masalah nantinya. Pada saat nasabah tersebut macet kemudian karena takut ke pihak perbankannya, karena takut ke marketingnya, karena takut jaminannya diambil, akhirnya nasabah ini kemudian nanti bisa pinjam loba, pinjam ke perbankan ataupun ke rentenir atau bahkan yang berbunga, bahkan pinjol seperti itu. Dan pada akhirnya pada saat kondisi seperti ini perbankan tidak hadir
menjadi solusi yang sangat terbaik. Taunya kan perbankan cuma ya kamu sudah pinjam kamu harus bayar, kalau nggak bayar ya udah jaminan saya sita seperti itu. Sementara kondisinya masyarakat, kondisinya pelaku UMKM itu gimana seperti itu? Masa cuma mau enaknya saja pada saat cair, artinya pada saat bisa cair, enak. Sementara pada saat kayak gini, ya memang kalau ngomong saya nggak ikut makan uangnya ya ngapain saya nah ya nggak bisa gitu juga harus lebih care dalam arti supaya hal yang terjadi di masyarakat itu bukan cuma satu sisi yang disalahkan pada saat mengalami kredit macet teman-teman. Artinya biar perbankan juga tahu dari awal kondisinya dari pelaku UMKM ini. Kemudian yang tak kalah penting memang ini sebenarnya pesan ataupun kritikan kepada perbankan ya dari pelaku UMKM, saya pelaku UMKM, kemudian saya memang mengalami kemacetan sampai saat ini dan saya beritikat baik, artinya saya tidak mau kabur dan ataupun saya tidak mau menghilang, kemudian saya masih tetap punya keinginan ya kalau usaha ataupun pekerjaan saya sudah membaik akan saya lunasi hutang saya di Bank BRI tersebut. Nah, mungkin video kali ini menjadi pengantar ataupun teman bagi para pelaku UMKM yang mengalami kredit macet. Kalau ada kritik ataupun kalau ada obrolan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu.